firman Tuhan. Dan di sore hari ini Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan lewat firman-Mu, sehingga apa yang Tuhan sampaikan di hari ini, ya Tuhan Yesus, kami mengerti dan kami menerapkan dalam perjalanan hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami persiapkan tanah hati kami buat firman-Mu. Berbicaralah di sore hari ini, hati kami siap, telinga kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu sembilan hana yang dikasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, amin. Sore hari ini karena kemurahan Tuhan, kita bisa beribadah bersama-sama dengan cuaca yang terang. Dan di sore hari ini kita mau belajar lagi, masih dengan tema yang sama, berbicara tentang doa. Bagaimana doa yang menyenangkan hatinya Tuhan, yang menyenangkan Tuhan sampai akhirnya kita alami banyak hal dari setiap doa-doa kita. Mari kita langsung membuka di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-24. Saya melihat di sana di kitab Kejadian pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-5. Mohon maaf, ayatnya yang ke-15. Kejadian pasal 24 ayatnya yang ke-15. Kejadian pasal 24 ayat yang ke-15. Kalau Bapak Ibu lihat di sana, Kejadian 24 di sini berbicara tentang Ribka dipinang bagi Ishak. Ada seorang hamba dari Abraham yaitu Eliezer, ketika dia dipercayakan untuk mencarikan istri bagi anak dari tuannya, yaitu anak Abraham yaitu Ishak, maka dalam perjalanannya mencarikan jodoh bagi tuannya yaitu Ishak. Di sini dia berdoa kepada Tuhan. Dan luar biasanya di ayatnya yang ke-15 di sini dikatakan sebelum ia selesai berdoa. Kita baca ya bersama-sama. Kejadian pasal 24 ayat yang ke-15 dalam hitungan yang ketiga. Bapak Ibu bisa lihat di depan. Semua bisa ya? Bisa baca, tulisannya lebih besar sepertinya. Oke. Ayatnya yang ke-15. 1, 2, 3. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham, buyutnya dibawanya di atas bahunya. Bapak Ibu Saudara, ayat ini, pasal ini saya hari Minggu kemarin ajar ini di anak-anak SD kelas 6. Dan ada hal yang menarik yang saya lihat, bagaimana luar biasa dari sebuah doa yang dinaikkan, bahwa ternyata setiap doa yang kita naikkan, Tuhan itu selalu mendengar, amin. Nah, di ayat 15 ini jelas sekali dikatakan bahwa sebelum ia selesai berdoa, selesai berkata, dia berdoa kepada Tuhan. Siapa yang berdoa? Eliezer. Kalau Bapak Ibu memperhatikan bahwa Eliezer ini berdoa kepada Tuhan dengan begitu terperinci. Bapak Ibu bisa melihat dari ayatnya yang ke-12, dia minta kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan Allahnya Abraham. Yang dikatakan di ayat 12, lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini, tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri dekat mata air. Dia berdoa selanjutnya, Bapak Ibu, sampai ayat 14. Di dalam doanya ada poin-poin yang dia naikkan. Dia minta ketika dia duduk dekat mata air, maka ada seorang anak perempuan datang ke seorang anak perempuan dikatakan di sini, seorang anak perempuan penduduk kota ini akan datang dan keluar meminta air. Kiranya terjadilah begini. Jadi dia minta sama Tuhan sampai di ayatnya yang ke-14 berkata, kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan menjawab minumlah, maka unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka
dengan begitu akan ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku ini. Ini doanya ya, ini permintaannya. Nanti mungkin kapan-kapan kita bisa lihat bagaimana permintaan ini terperinci. Dia minta seorang gadis. Terus kalau lihat yang bisa memberi minum, yang punya hati yang peduli, yang tidak hanya peduli tetapi seorang wanita yang kuat. Kenapa? Karena dia juga harus memberi minum kepada unta-untanya. Dan unta yang dibawa oleh Eliezer ini gak sedikit. Bapak Ibu sederhana, yang dibawa oleh Eliezer ini di ayat 10 berkata dia membawa 10 ekor unta. Jadi bisa bayangkan kalau Bapak Ibu bisa membuka nanti ke Mbah Google, satu unta itu berapa liter air yang diperlukan untuk dia minum. Di situ dicatat 200 liter. Bisa bayangkan, saya sampai bilang begini sama anak-anak kelas 6. Jangan kuat tenang ini Ribka ya. Ribka ini wanita yang kuat. Dan itu doa dari Eliezer. Permintaannya Eliezer kepada Tuhan. Mengirimkan orang yang senang melayani. Wanita yang senang melayani. Yang peduli kepada sesama. Akhirnya di ayat 15 Bapak Ibu lihat bahwa sebelum dia selesai berkata, selesai berdoa kepada Tuhan, siapa yang datang? Tadi kita baca, katakan, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, katakan masih saudara sama Abraham. Bapak Ibu, akhirnya di situ apa yang Eliezer minta, ternyata itu benar-benar terjadi. Nah, dalam perjalanan hidup ini, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini pasti ya kita senang. Dalam setiap doa-doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu pasti semua punya pergumulan. Dan pasti ada nggak doa yang belum dijawab sama Tuhan? Kalau ada, jangan menyerah. Tetap terus berdoa. Amin. Tetap terus berdoa. Karena kita tahu bahwa ketika kita berdoa, Tuhan itu mendengar doa kita. Kalau Eliezer berdoa, saat dia berdoa, bahkan doanya itu terperinci. Bukan dia mendikte Tuhan, saya maunya kayak begini Tuhan. Tapi dia menaikkan doa. Kenapa? Itu bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi karena dia dipercayakan oleh tuannya untuk mencarikan istri bagi tuan mudanya. Istilahnya kalau sekarang itu tuan muda ya. Tuan mudanya yaitu Ishak. Dan ketika dia pergi, dia untuk menjalankan tanggung jawabnya, dia minta petunjuk daripada Tuhan lewat doa. Dia minta Tuhan turut bekerja di tengah-tengah apa yang dipercayakan dalam kehidupannya. Nah, sebagai orang-orang yang sudah lanjut usia, Bapak Ibu Saudara, makanya saya katakan ya, orang yang lanjut usia ini saya katakan bebannya ternyata tidak berhenti sampai anaknya mentas. Ya enggak Bapak Ibu ya? Setelah anak mentas, Bapak Ibu punya cucu, bertambah enggak? Bertambah enggak pergumulannya? Bertambah enggak bebannya? Bertambah. Ternyata tidak selesai di situ. Ternyata dengan punya mantu ya bertambah juga bebannya. Kenapa? Bebannya di sini, beban di dalam hal kita mendoakan mereka ya. Bukan mau ikut campur sepenuhnya dalam perjalanan hidup rumah tangga anak-anak sampai cucu-cucu kita, tidak. Tapi ada tanggung jawab yang dipercayakan dalam hidup kita, di mana kita sebagai orang-orang yang sudah lansia, ada Tuhan percayakan lebih, yaitu menjadi pendoa bagi anak-anak bahkan keluarga dari anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, si Mirhana yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat juga di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayatnya yang ke-18, kita lihat ternyata setiap doa yang kita naikkan, Tuhan itu mendengar doa kita. Mazmur 34 ayatnya yang ke-18 berkata, ayatnya yang ke-18, firman Tuhan berkata, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar
dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Amin. Tuhan itu mendengar setiap seruan kita. Dengan kata lain, bukan kita teriak-teriakin Tuhan, kita berseru-seru di dalam apa? Di dalam doa. Di sini jelas firman Tuhan berkata bahwa maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Jadi ada pertanyaan selanjutnya. Mengapa Tuhan mendengar doa kita? Karena Tuhan itu punya telinga. Amin. Tuhan itu punya telinga. Amin. Mazmur kita maju lagi, Mazmur 94 ayatnya yang ke-9. Ini agak banyak ayatnya ya. Mazmur 94 ayatnya yang ke-9. Saya ambil ayatnya yang ke-9a saja. Mazmur 94 ayatnya yang ke-9a. Firman Tuhan berkata, Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar. Kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi manusia itu di saat kita tahu kita punya telinga, karena kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, berarti Sang Pencipta kita juga punya. Makanya di saat kita berdoa, firman Allah pun berkata di dalam kitab Yesaya pasal 59 di sana bahwa pendengaran Allah, pendengarannya itu tidak kurang tajam. Katakan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Artinya setiap kali kita berdoa kepada Tuhan, telinga Allah selalu tertuju buat setiap seruan doa-doa kita. Setiap kali kita berseru kepada Tuhan, setiap kali kita datang kepada Tuhan, Tuhan itu mendengar. Bahkan sampai yang tidak terkatakan pun oleh mulut kita, Tuhan itu tahu dan Dia mendengar. Bapak Ibu bisa melihat kembali kisah dari Hana. Hana ketika dia berdoa di bait Allah minta supaya Tuhan memberkati kandungannya. Apakah dicatat di sana dia berdoa dengan begitu terperinci? Bapak Ibu Saudara, dia itu berdoa itu dia dikatakan dia menangis terseduh-seduh. Dia tahu sampai Imam Eli itu ngomong, Hana, apa? Kalau saya pakai bahasa sehari-hari, kalau kamu mabuk gitu ya, kamu mabuk ya udah pulang aja gitu ya. Kalau kamu mabuk, padahal Hana lagi berdoa sama Tuhan. Tapi kita lihat, bahkan doa yang saya katakan yang ada di dalam hati kita, setiap doa harapan yang ada dalam hati kita, Tuhan itu tahu dan Tuhan itu mendengar. Jelas sekali firman Allah berkata dalam Yesaya pasal 59 bahwa telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Berarti setiap hari telinganya, setiap saat telinganya selalu tertuju kepada setiap seruan doa-doa kita, kepada setiap doa-doa yang kita naikkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di sini, mengapa Tuhan mendengar doa kita? Karena Tuhan itu punya telinga dan telinganya selalu mendengar, dan Dia mau selalu mendengar doa-doa kita. Selanjutnya kita mau melihat di dalam kitab Wahyu dicatat bahwa dalam kitab Wahyu pasal yang ke-5, Wahyu pasal yang ke-5, doa kita itu ternyata merupakan wangi-wangian kepada Tuhan, diibaratkan seperti kemenyan. Wahyu pasal yang ke-5, sana kita akan membaca di ayatnya yang ke-8. Wahyu pasal 5 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan, Wahyu pasal 5 ayatnya yang ke-8. Ketika Ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan Allah, di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi
dan 1 cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Kita lihat di sini, kenapa Tuhan mendengar doa kita? Karena doa kita ini merupakan kemenyan. Kalau kebanyakan orang-orang, saya ingat papa saya waktu opa saya meninggal, sama saya panggilnya engkong sama emak. Jadi papa saya waktu setelah meninggal itu ada dupa yang taruh gitu ya. Itu masih ingat, masih kecil. Tapi saya sudah lupa. Saya nggak tahu kalau Ibu Gembala masih ingat dia. Biasanya kalau orang meninggal kan ada dupa ya, dupa ditaruh. Itu supaya wangi gitu ya. Biasanya ada juga orang yang suka cium bau kemenyan. Nah, karena wangi gitu loh, wangi. Nah, di sini dimaksudkan bahwa kemenyan di sini berbicara tentang doa. Kemenyan di sini berbicara wangi-wangian doa, dan doa itu merupakan wangi-wangian yang kita naikkan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau berbicara tentang kemenyan, bicara tentang doa, firman Allah jelas berkata bahwa ketika ketika 4 makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing mereka itu memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah, sampai dikatakan itulah doa orang-orang kudus. Dan itu diberikan kepada Tuhan. Dan di ayat 9 sampai dikatakan, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Dan sampai selanjutnya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika doa yang kita naikkan secara terus-menerus, kita tidak putus-putus berdoa dalam keadaan dan situasi apapun. Doa itu merupakan wangi-wangian yang kita naikkan kepada Tuhan. Bapak Ibu senang gak dengan wangi-wangian? Saya itu senang. Jadi kalau lewat ada orang gitu, wangi itu, gitu ya. Gak usah wangi-wangian. Wangi-wangian masakan saja kalau Bapak Ibu lewat gitu, terus tiba-tiba ada orang mungkin nulis apa gitu, yang Bapak Ibu mungkin karena saking laparnya juga ya, terus cium begini, lewat pas dia lagi masak, wanginya itu berasa sampai hidung kita. Bapak Ibu pasti gitu nggak? Kayak gitu nggak Bapak Ibu? Kayak gitu loh. Doa yang kita naikkan kepada Tuhan terus menerus itu jadi wangi-wangian kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan ketika doa kita naikkan, karena kita tahu doa yang kita naikkan itu adalah wangi-wangian, Tuhan sampai cium begini ya. Mungkin sebentar saya mau tanya, Bapak Ibu senang nggak dengan wangi-wangian? Senang dengan bau wangi atau yang bau busuk? Senang yang wangi loh. Nah, doa itu merupakan wangi-wangian loh. Jadi kalau kita terus menaikkan doa kita, jadi Tuhan cium begini ya. Tidak hanya dia mendengar, tapi karena doa itu merupakan wangi-wangian, sampai Tuhan cium. Saya bisa bayangkan ketika Tuhan itu dengar doa kita sampai Tuhan. Dan tidak ada orang yang mencium bau yang wangi. Bau apa wangi-wangian ya? Kalau bau itu selalu identik dengan yang gak enak ya. Yang wangi, sesuatu yang harum. Gak ada itu orang yang dengar itu, yang cium wangi-wangian atau hidungnya itu kena harum apapun itu, sampai begini mukanya. Gak ada kan? Pasti akan tersenyum. Bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika doa yang kita naikkan, walaupun mungkin kita naikkan itu ada doa pergumulan, ada doa mungkin bagi orang lain, ada doa untuk pergumulan kita sendiri, Tuhan itu sangat senang. Dan doa membuat hati Tuhan senang, karena doa itu adalah wangi-wangian yang kita naikkan kepada Tuhan. Sebabnya mungkin ada orang berkata, apa sih yang bisa dilakukan oleh lansia? Saya mau berkata di sore hari ini, para lansia bisa menaikkan wangi-wangian yang menyenangkan hatinya Tuhan, sampai Tuhan akan berkata di
sudah lihat senyum-senyumnya para lansia di sore hari ini. Saya bisa bayangkan, kalau nanti pulang ketemu cucu mungkin yang masih kecil, baunya itu walaupun baunya itu bau keringat, Bapak Ibu akan ngomong begini apa? Segere gitu ya. Segere padahal ya aku keringat gitu ya. Padahal aku keringat. Mungkin doanya kita mereka yang penuh dengan kayak permasalahan pribadinya kita kayak aku keringat gitu ya. Aku keringat. Tapi saya mau katakan kita bisa berkata waktu ketemu seperti anak. Saya kalau ketemu anak saya Masio. Meskipun ambu. Bau kecut gitu saya. Gitu, kayak senang gitu ya. Itu bau kecutnya aja loh. Apalagi kalau dia sudah dipakai minyak telon gitu, pakai baju yang sudah ganti baju, senang sekali. Dan sore hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan para lansia bisa melakukan hal yang lebih luar biasa dari orang-orang muda yang kuat. Lewat apa? Lewat doa yang dinaikkan sebagai satu wangi-wangian yang naik di hadirat Tuhan, yang naik di dalam kepenciuman Tuhan, sampai akhirnya Tuhan ngomong, sugere, gitu ya. Bapak Ibu Saudara, sebabnya apapun yang terjadi, mari kita mau menaikkan terus doa kita kepada Tuhan. Amin. Dan kita akan lihat di sini selanjutnya doa bagaimana sih yang disenangi oleh Tuhan, oleh Allah. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-22. 1 Yohanes pasal yang 1 Yohanes itu di atasnya Wahyu itu ada kitab Yudas, terus ada 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-22. Di sana firman Allah berkata, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi yang perlu kita ingat, doa yang bagaimana yang disenangi oleh Allah. Kembali, doa yang menurut perintah Allah. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada banyak kali orang itu berdoa, tidak usah jauh-jauh, mungkin ada dari antara kita. Kadang-kadang kita berdoa itu, kita mau Tuhan yang nurut sama perintah kita. Tapi ayat ini menjelaskan bahwa di ayat 22 berkata, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita apa? Menuruti segala perintahnya. Ternyata doa yang disenangi oleh Allah adalah doa yang dimana kita itu menuruti perintah Allah. Jelas sekali firman Allah berkata, dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Apa sih yang kita lakukan? Kalau mau dikatakan di sore hari ini, menurut perintah Allah, menuruti perintah Allah. Menuruti perintah Allah berarti segala yang diperintahkannya itu, kalau kita lihat, bahkan kalau kita bawa dalam hidup kita sehari-hari, ada banyak kali kita ini dalam hidup ini bicara tentang menuruti perintah Allah, banyak kali kita itu melenceng. Ya enggak Bapak Ibu? Kadang-kala ya itu tadi saya ngomong, kadang-kala kita mau Tuhan yang nurut sama perintah kita. Tuhan kayak gini. Jadi istilahnya kayak gini, bahasa kasar ya kayak mungkin ini. Kayak Tuhan kita maunya ikuti kan. Ya, karena awalnya dewek gitu. Kadang-kadang gitu tuh Bapak Ibu. Tuhan mau, mari kita belajar terus menuruti perintahnya dan berbuat nurut perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Saya tidak usah membahas lagi apa sih yang berkenan kepada Tuhan. Yang jelas yang berkenan kepada Tuhan adalah sesuatu yang bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau kita tahu itu dosa, ya jangan lakukan. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Berarti kita nuruti perintahnya. Jadi kalau kita mau bertanya, doa seperti apa yang disenangi oleh Allah? Adalah doa di mana kita menuruti perintah Allah. Jadi
kita akan memperolehnya ketika kita belajar hidup menurut perintah Allah dan berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau ada hari-hari ini kita mungkin dalam pergumulan, mungkin kenapa sih doa kita belum dijawab? Saya mau ingatkan lagi, mari jangan berhenti berdoa, tapi mungkin kita juga bisa koreksi diri kita, introspeksi diri kita masing-masing. Ada nggak sih yang saya lakukan tidak berkenan kepada Tuhan? Kita mulai mungkin sedikit-sedikit demi sedikit, kita mulai ubah cara-cara kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sedikit demi sedikit, kenapa? Tidak ada perubahan yang langsung total begitu, tidak ada. Semua perubahan itu dimulai dari satu kemauan dan kita masuk, kita berjalan di setiap proses demi proses yang ada. Jadi baru kita akan alami apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Sama seperti firman Allah hari Minggu kemarin, dan kita tetap meyakini bahwa Tuhan selalu melakukan hal yang terbaik bagi kita. Yang kedua, yaitu yang kembali percaya. Doa yang disenangi itu kita percaya. Jangan Bapak Ibu habis doa, kira-kira doa aku dijawab gak ya? Didengar gak ya? Nah, nggak percaya gak gimana mau dijawab? Gimana Bapak Ibu mau nerima? Jadi kayak gini, mungkin kita lagi sakit, sudah minta tolong didoakan, habis didoakan, Bapak Ibu mungkin respon kita nggak ngomong bilang, oh saya nggak percaya, tapi kok panggalo itu gitu. Ya itu salah satu perkataan kita nggak percaya loh, benar nggak? Kok panggalo apa? Sikilku gitu. Kok panggalo boyokku gitu ya. Ya itu salah satu sikap bahwa kita itu tidak percaya dengan apa yang sudah kita doakan dan dari apa yang orang sudah doakan kepada kita. Jadi dibutuhkan di sini keyakinan yang penuh, gak setengah-setengah. Kenapa? Jelas sekali firman Allah juga, Bapak Ibu Saudara, kata bahwa doa dengan penuh kepercayaan itu tidak hanya sekedar doa dengan penuh kepercayaan itu, kita itu tidak basa-basi, tidak perlu basa-basi, yakin Tuhan jawab, yakin Tuhan akan melakukan hal yang baik dalam hidup kita. Saya sampai satu saat pernah ngomong begini sama suami ini, tahun ini kita nanti punya ini. Dia ngomong begini, nyong, saya dipanggil nyong, nyong. Ya kan? Saya bilang kenapa? Yuk, yakin gitu loh, yakin sambil berusaha. Akhirnya satu saat itu ternyata memang Tuhan sediakan. Dia ngomong begini, wah, gak bisa saya sama seperti kamu. Saya bilang, loh bukan gak bisa kamu sama seperti saya. Kamu gak mungkin bisa jadi seperti saya. Tapi di sini berbicara tentang iman, keyakinan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kayak gini Bapak Ibu, anak saya Gio itu kalau sudah ketemu, bahkan kalau kita lagi santai, dia itu yakin sekali bahwa saya tidak mungkin menjatuhkan dia. Jadi kalau dia sudah cium begitu, peluk, dia sampai putari kepala saya, sampai saya sudah sampai kepalanya dia itu ada di bawah, kakinya itu di atas. Dia tidak takut dengan kalau saya itu akan menjatuhkan. Kenapa? Dia yakin bahwa saya lihat anak ini yakin kalau saya akan jaga dia. Jadi waktu dia mau jatuh, dia tidak bilang, mau jatuh, tidak. Tapi dia percaya aja bahwa tangan saya itu akan cepat merangkul dia. Nah kayak gini loh Bapak Ibu. Waktu kita berdoa, jangan pernah ragukan kuasanya Tuhan. Percaya saja. Ada pujian berkata, percaya saja, percaya dia beri kita menang. Sudah lihat gak kemenangan Bapak Ibu? Sudah lihat gak jawaban dari doa Bapak Ibu? Sudah? Habis berdoa sudah lihat gak jawabannya Bapak Ibu? Yang diminta apa? Percaya saja. Di saat kita percaya firman Allah dalam Markus pasal yang ke-11, Bapak Ibu ini agak banyak. Mungkin Bapak Ibu nanti catat di buku catatannya. Saya tahu ibu-ibu itu suka sekali nyatat. Markus pasal 11 ayatnya yang ke-24. Markus pasal 11 ayatnya yang ke-24 dikatakan, karena itu
Sungguh aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Percaya adalah satu sikap di mana kita yakin hal yang belum kita alami, tetapi yang belum kita lihat, tapi sudah kita alami. Itu pun dikatakan, makanya di dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama bicara tentang percaya berarti kita beriman. Ibrani pasal 11 ayat pertama dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman, itulah percaya. Kayaknya Bapak Ibu Saudara, walaupun mungkin sudah tua, sudah lansia, mungkin kekuatan Bapak Ibu tidak seperti, mungkin kalau saya katakan tidak seperti saya, tapi Bapak Ibu Saudara bisa melakukan hal yang luar biasa yang bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Saat kita berdoa, kita naikkan doa kita dengan penuh percaya bahwa hal-hal yang baik akan terus kita alami dalam hidup ini. Dan kita harus berdoa dengan segenap hati. Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-13. Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-13. Jadi kalau kita mencari Tuhan, kita datang kepada Tuhan dalam setiap doa kita, maka kita harus carinya itu dengan segenap hati. Kita harus berdoa dengan segenap hati. Ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat 14 sampai dikatakan lagi ayat 14. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Bapak Ibu Saudara, segenap hati. Jadi tidak setengah-setengah. Kalau orang yang bekerja dengan segenap hati, dia akan terus menyelesaikan apa yang dikerjakan sekalipun berat. Sama seperti saat kita berdoa. Tengah pergumulan yang berat, kalau kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati, di situasi apapun, itu tidak akan membuat kita mudah lelah, tetapi akan membuat kita semakin bersemangat untuk terus datang kepada Tuhan. Doa dengan penuh, saya boleh katakan doa kalau kita naikkan dengan segenap hati, saya dengan kata lain, doa dengan penuh totalitas. Jadi tidak karena situasi dan kondisi saja, tetapi apapun keadaannya kita mau terus datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan yang terakhir, kita mau belajar doa yang disenangi Tuhan adalah doa di mana kita mau saling mengaku setiap dosa yang sudah kita lakukan. Yakobus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-16. Yakobus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hari Jumat kemarin salah satu poin yang dibawakan oleh Bapak Gembala yaitu berbicara tentang kita perlu partner saat kita doa. Ketika kita punya partner doa itu juga itu sangat mendukung kita. Dan saya minggu ini saya siang-siang pulang, saya pulang dari ngajar. Ketika saya ditelepon oleh seorang hamba Tuhan, dia berkata begini, Christine, kamu di mana? Saya lagi di Cirebon. Saya mau ngomong sesuatu, Christine tolong dengar. Saya akhirnya, oh iya, silakan. Saya minta maaf karena kata-kata saya mungkin menyakiti hatinya Christine. Padahal waktu saya dengar, saya anggap udahlah mungkin sebuah lelucon. Gitu.
Saya bilang, saya nggak apa-apa. Tapi saya tidak bisa berdoa Kristen. Saya ingat kata-kata yang saya ucapkan sama Kristen, saya tidak bisa berdoa. Sampai semalam-malaman saya tidak bisa berdoa. Dan saya harus, walaupun Kristen tidak apa-apa, tetapi saya harus ngomong ini sama Kristen. Saya minta maaf, saya mengaku saya salah. Saya ngomong seperti ini kepada seorang wanita. Saya bilang, saya tidak apa-apa, saya maafkan. Dan akhirnya dia berkata, ditelepon hari sesudahnya lagi, kemarin akhirnya saya doakan, puji Tuhan saya punya hati yang senang. Saat saya berdoa tidak ada yang ganjel lagi. Jadi Bapak Ibu, saya lihat di sini padahal usianya beliau itu lebih tua sekali daripada saya. Ketika salah ngomong, dia tuh sampai minta maaf. Saya sampai ngomong suami saya dengan, wah, sempat suami saya ngomong gini, wah luar biasa ya. Ternyata mungkin kadang-kala kita ngomong gitu, kita iseng ngomong sama orang, tapi mungkin bisa menyakiti orang. Atau mungkin kita ngomong iseng, tapi Roh Kudus mengingatkan kita. Bahkan mungkin kuasa kegelapan membuat kita akhirnya tertuduh dengan ucapan-ucapan kita yang kayak sekedar gitu loh, Bapak Ibu Saudara. Dan di sini diperlukan doa yang disenangi oleh Allah adalah doa gimana kita itu mau saling mengaku setiap dosa kita. Saling mengaku kalau kita bersalah kepada orang-orang di sekitar kita. Mari, tidak usah ego, tidak usah malu, tidak usah lihat, oh saya lebih tua kok, dia lebih muda, kenapa harus saya minta maaf? Tidak. Tetapi di saat kita berbuat salah, kita mau saling mengaku dosa kita. Supaya apa? Firman Allah berkata bahwa saat kita saling mengaku dosa kita, kamu saling mengaku dosamu, dan selanjutnya dikatakan apa? Dan saling mendoakan supaya apa? Supaya kamu sembuh. Apa yang sembuh bukan hanya sakit penyakit. Entah itu ada masalah keluarga kita, mungkin ada masalah yang lain. Tuhan katakan kalau kita saling mengaku dosa dan saling mendoakan, kita akan alami kesembuhan. Dan dikatakan kalimat yang terakhir katakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mau alami kuasa doa yang dikatakan sangat besar kuasanya? Mari kita mau terus naikkan doa kita, yang mana doa kita itu menyenangkan hatinya Tuhan. Amin. Saat Tuhan senang dengan doa-doa kita, saya mungkin Bapak Ibu nanti ilustrasi ini bisa dibawa ya. Waktu cium bau wangi-wangian, mungkin kalau cium nanti wangi-wangian kalau lewat, kayak Ibu Gembala lewat, kalau Ibu Gembala pakai parfum gitu, seger ya, kayak gitu loh Tuhan dengan setiap doa kita. Tuhan cium bau doa kita sebagai dupa, sebagai kemenyan yang wangi naik di hadirat Tuhan. Dan ingatlah setiap doa yang kita naikkan, firman Allah katakan, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Setiap hari, setiap saat, telinganya selalu tertuju buat setiap seruan doa kita. Dan apa saja yang kamu minta dan doakan, asal kita percaya, kita akan menerima. Mari, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Yakinlah setiap doa-doa yang kita naikkan, Tuhan punya cara, Tuhan punya waktu yang terbaik untuk menjawab setiap doa-doa kita. Puji nama Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita sore hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian. Bila kau rasa gelisah di hatimu, kita akan sama-sama berdoa, menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Tuhan itu hanya sejauh doa. Kita tidak sendiri, Dia hanya sejauh doa dalam perjalanan hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila
dapat berdoa Tuhan. Kami akan selalu mendoakan keluarga kami, suami, istri, anak, menantu, cucu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan pasti akan mendengar setiap doa kami Tuhan. Karena doa orang benar besar kuasanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk ibadah sederhana pada sore hari ini Tuhan. Ibadah yang sangat diberkati Tuhan Yesus. Biarlah kami Tuhan setiap hari Tuhan mengisi hari-hari kami hanya di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau berkati umat-umat-Mu yang telah datang di sore hari ini Tuhan. Kau berkati umat-Mu yang telah melayani di sore hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau selalu menjaga, melindungi setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sementara umat-Mu akan pulang Tuhan, Kau hentar umat-Mu pulang sampai di rumah dengan selamat. Sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kami terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore Tuhan Yesus.